Pangeran Mangkubumi, upaya memulihkan kedaulatan Mataram. Pertengahan abad ke-18 Masehi, Kesultanan Mataram dilanda konflik yang dikenal sebagai Perang Suksesi Jawa Ketiga. Perang ini melibatkan tokoh berpengaruh dalam terah Mataram, Pangeran Mangkubumi. Mataram saat itu berpusat di Surakarta dan dipimpin oleh Susuhunan Pakubono II. Beliau merupakan kakak dari Pangeran Mangkubumi. Pada masa-masa tersebut, Mataram telah terikat dengan perjanjian dengan VOC. Situasi itu membuat kedaulatan Mataram semakin tergerus sehingga merisaukan Pangeran Mangkubumi. Bendara Raden Mas Sujono lahir pada tahun 1717. Sejak kecil, beliau telah memiliki kecakapan dalam bidang militer. Tahun 1730, beliau diangkat sebagai Pangeran Lurah, posisi yang membuatnya dituakan di antara para pangeran lainnya. Gelar Pangeran Mangkubumi beliau dapatkan setelah dewasa. Selain keunggulan dalam bidang kemiliteran, Pangeran Mangkubumi juga dikenal sebagai sosok yang taat beribadah. Inilah yang membuat beliau memiliki banyak pendukung, terutama para ulama. Pertikaian Pangeran Mangkubumi dengan Pakubono II bermula dari kedatangan Baron van Imhoff, Gubernur Jenderal VOC. Dia secara terang-terangan meminta kepada Pakubono II untuk menyewakan kawasan pesisir utara Jawa seharga 20.000 real. Pangeran Mangkubumi menentang keras permintaan van Imhoff. Beliau juga sangat kecewa karena Pakubono II terlalu lunak kepada VOC. Hingga kemudian tahun 1746, Pangeran Mangkubumi memutuskan keluar dari keraton dan melancarkan pertempuran melawan Pakubono II dan VOC sekaligus. Serangkaian pertempuran ini akan dikenal sebagai Perang Suksesi Jawa Ketiga. Pangeran Mangkubumi mendapatkan sekutu yang tercatat tidak pernah kalah melawan VOC, yaitu Raden Mas Said atau juga dikenal sebagai Pangeran Sambernyowo. Koalisi Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said mencatatkan kemenangan mutlak di berbagai medan pertempuran. Pangeran Mangkubumi bertekad mengembalikan kedaulatan Mataram yang telah dirongrong VOC. Hingga kemudian Pakubono II yang sakit keras meninggal dunia pada 11 Desember 1749. Sehari kemudian, Pangeran Mangkubumi menobatkan dirinya sebagai Susuhunan Pakubono III. Sementara itu, di Istana Surakarta, VOC melantik putra Pakubono II sebagai Pakubono III. Dua raja dalam satu waktu yang sama membuat pertempuran semakin sengit di berbagai penjuru Mataram. Melihat situasi pertempuran yang semakin mengkhawatirkan, Nicholas Harting, Gubernur VOC untuk pesisir utara Jawa, menggunakan strategi diplomasi. Dia mencoba menawarkan pembagian wilayah antara Pakubono III dengan Pangeran Mangkubumi. Bulan Februari 1755, terjadi pertemuan segitiga antara Pakubono III, Pangeran Mangkubumi, dan Nicholas Harting. Semua pihak telah menyetujui pembagian wilayah Mataram menjadi dua, yaitu Surakarta dan Yogyakarta. Kesepakatan ini dikenal sebagai Perjanjian Giyanti. Pangeran Mangkubumi kemudian naik tahta dengan gelar Sultan Hamengkubuwono I dan mengawali berdirinya Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Selain ahli militer dan negarawan, Pangeran Mangkubumi juga dikenal sebagai arsitek ulung. Beliau yang sebelumnya adalah desainer Istana Kasunanan Surakarta, juga mendesain sendiri Istana Kesultanan Ngayogyakarta. Berpuluh-puluh tahun lamanya memimpin Yogyakarta, Pangeran Mangkubumi gagal mewujudkan ambisinya untuk memulihkan kedaulatan Mataram dan dominasi atas Jawa. Pada Maret 1792, Pangeran Mangkubumi atau Sultan Hamengkubuwono I tutup usia. Jenazahnya dikebumikan pada pemakaman Raja-Raja Mataram di Imogiri.